Selanjutnya bagaimana kita membuat dua lingkaran yang bersinggungan. Ya, misalnya kita punya dua lingkaran, yang pertama memiliki jari-jari R1, yang kedua memiliki jari-jari R2. Nah, agar dua lingkaran ini bersinggungan, maka kita harus meletakkan titik pusat lingkaran yang pertama berjarak R1 plus R2 dari titik pusat lingkaran yang kedua. Jadi C1 ke C2 ini adalah sama dengan R1 plus R2 atau jari-jari 1 ditambah jari-jari lingkaran kedua. Ya. Oke, kemudian dari masing-masing titik pusat lingkarannya kita buat sebuah lingkaran dengan jari-jari yang sudah ditentukan untuk masing-masing lingkaran. Ya, seperti ini. Ini C1, circle 1 atau lingkaran pertama, yang sebelah kanan adalah lingkaran yang kedua. Nah, kita akan dapatkan sebuah titik singgung antara kedua lingkaran itu, ya, di mana titik singgung tersebut, kalau kita tarik garis lurus dari titik pusat lingkaran pertama ke titik pusat lingkaran kedua, maka titik singgung itu akan berada tepat di garis hubung C1 ke C2. Ya, itu dua lingkaran yang bersinggungan. Nah, bagaimana dengan lingkaran bersinggungan dengan dua lingkaran yang lain? Nah, kalau tadi hanya dua lingkaran saja, sekarang kita punya objek atau bentuk produk, bentuk komponen produk yang merupakan gabungan dari lebih dari dua lingkaran. Ya, pada kasus ini kita menggunakan 3 lingkaran. Oke, kita sudah punya C1 seperti pada gambar. Kemudian kita juga punya lingkaran kedua pada gambar. Nah, kemudian ada tambahan satu lingkaran lagi, yaitu C. Yang ini bersinggungan dengan lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Nah, ini contoh produk atau contoh komponen produk seperti ini. Kita bisa lihat bahwa gabungan itu merupakan perwakilan dari bagian ini. Ya, jadi dua lingkaran, kemudian ditambah satu busur lingkaran yang menghubungkan dua lingkaran tersebut. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Oke. Nah, pada lingkaran bersinggungan dengan dua lingkaran yang lain, anggap kita punya C1 dan kita punya C2, kemudian R-nya juga R1 dan R2, kemudian kita punya satu lingkaran yang ketiga, sebut saja memiliki jari-jari R. Oke. Maka untuk menentukan di mana letak titik pusat dari lingkaran ketiga ini, ya, kita perlu membuat sebuah busur, ya, yang jari-jarinya adalah jumlah antara R1 ditambah dengan R pada lingkaran pertama, seperti ini. Kemudian pada lingkaran kedua, kita juga buat sebuah busur lingkaran dengan pusat di C2 dengan jari-jari R ditambah R2. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga kita dapatkan di mana titik pertemuan antara kedua busur tadi. Nah, titik pertemuan kedua busur tadi adalah titik singgung, titik pusat dari busur lingkaran untuk lingkaran yang ketiga. Oke. Nah, di mana memulai busur lingkaran dari lingkaran ketiga ini, ya, dan di mana mengakhirinya, kita bisa tarik sebuah garis dari pusat lingkaran satu dengan titik pertemuan tadi, atau titik pusat busur lingkaran yang ketiga. Kita akan dapatkan titik pertemuan dengan lingkaran pertama, itu adalah titik awal dari busur lingkaran yang akan dibuat. Kemudian dengan lingkaran yang kedua juga seperti itu, kita akan dapatkan titik akhir busur lingkaran yang akan kita buat. Kemudian kita tinggal membuat sebuah busur lingkaran dengan pusat di C dan dengan jari-jari R seperti ini. Kemudian kita tinggal melanjutkan saja. Ya.
Ini posisinya adalah lingkaran ketiga, itu lingkaran kecil yang menghubungkan dua lingkaran yang lain. Nah, ada contoh kasus yang lain. Lingkaran yang bersinggungan dengan lingkaran lain, tetapi lingkaran yang satu lebih besar dan lingkaran yang satu lebih kecil dan berada di dalam lingkaran kedua. Seperti ini. Nah, oke. Nah, di mana letak titik pusat dari masing-masing lingkaran? Ya. Tentu kita harus mencari jarak antara titik pusat lingkaran pertama dengan titik pusat lingkaran kedua, itu adalah R2 dikurangi R1. Jari-jari yang lingkaran besar dikurangi dengan jari-jari yang lingkaran kecilnya. Kita peroleh seperti ini. Oke, nah kemudian kita tinggal membuatkan sebuah lingkaran dari lingkaran pertama pada C1 pusat lingkarannya dengan jari-jari R1. Kemudian lingkaran kedua kita buat dengan jari-jari R2 berpusat di C2. Ya. Oke, sehingga kemudian di salah satu titik kita akan dapatkan titik singgungnya. Nah, sama dengan kasus yang dua lingkaran yang berdampingan tadi, ya, kita akan dapatkan bahwa titik persinggungan ini dengan titik pusat lingkaran 1 dan titik pusat lingkaran 2 itu berada dalam satu garis lurus. Nah, konsep ini digunakan untuk contoh kasus yang lain. Jadi ini lingkaran bersinggungan dengan dua lingkaran lain, tetapi lingkaran yang ketiga ini jauh lebih besar dari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi ada lingkaran 1, ada lingkaran 2, kemudian ada lingkaran yang ketiga yang menghubungkan dan bersinggungan dengan kedua lingkaran sebelumnya. Ya. Nah, ini contoh pada komponen yang tadi, posisinya ada di sini. Oke. Nah, bagaimana menggambarkannya? Oke, lingkaran bersinggungan dengan dua lingkaran lain. Ya, kita punya C1, lingkaran 1 dengan lingkaran 2, dengan R1, jari-jari 1 dan jari-jari 2 untuk masing-masing lingkaran. Kemudian kita akan menentukan di mana letak titik jari-jari R untuk lingkaran yang ketiga. Oke. Nah, karena R itu lebih besar dari R1 dan R2, maka kita menentukan di mana letak titik pusat lingkaran ketiga itu dengan membuat sebuah busur dengan jarak jari-jari R dikurangi R1. Begitu juga dari lingkaran yang kedua, kita buat sebuah busur dengan jari-jari R-R2. Seperti ini, sehingga kemudian kita akan dapatkan titik pertemuan kedua busur yang kita buat. Nah, disinilah letak titik pusat lingkaran yang ketiga. Nah, di mana letak titik awal dan letak titik akhir dari busur lingkaran yang perlu kita buat? Sama seperti yang tadi, jadi kita tarik sebuah garis lurus dari titik C melalui titik pusat lingkaran 1. Ya. Kemudian kita temukan perpotongannya dengan lingkaran tersebut. Nah, ini adalah titik awal dari busur yang akan kita buat. Kemudian kita juga tarik garis dari C melewati C2 dan berpotongan dengan lingkaran kedua. Ya, oke. Nah, disinilah letak titik akhir dari busur lingkaran yang akan kita buat. Oke, ini adalah busur lingkarannya. Dan kita tinggal melanjutkan dengan lingkaran yang pertama dan kedua. Oke. Nah, ini masih dua lingkaran yang bersinggungan dengan lingkaran yang lain, ya. Posisinya agak berbeda.
Ya, seperti ini. Jadi dia berada di C1 itu berada di dalam lingkaran yang ketiga ini, sedangkan lingkaran yang kedua itu berada di luar lingkaran ketiga ini. Oke, caranya sama. Maaf, saya kembali lagi. Ya, untuk menentukan titik pusat lingkaran ketiga, kita buat busur dari pusat lingkaran pertama dengan radius R-R1. Ya, mengapa? Karena lingkaran pertama ini berada di dalam lingkaran yang ketiga. Jadi kita tentukan jarak titik pusat lingkaran yang ketiga ini adalah R-R1 dari lingkaran yang pertama. Sedangkan dari lingkaran kedua, kita buat sebuah busur dengan jarak R plus R1, R2. Ya, mengapa? Karena lingkaran kedua ini berada di luar, ya, bersinggungan tapi berada di luar dari lingkaran kedua. Sehingga jaraknya adalah jarak titik pusat lingkaran yang ketiga ini adalah R plus R2 dari titik pusat lingkaran kedua. Oke, dan di sini kita temukan titik potongnya. Ini adalah titik awal, titik pusat busur lingkaran yang akan kita buat. Nah, oke, di mana letak letak awal, titik awal dari busur yang akan kita buat sama, jadi kita tinggal tarik garis dari titik C melalui C1 dan berpotongan dengan lingkaran pertama. Itu adalah titik awal. Kemudian untuk titik akhir, kita tarik garis dari titik C ke titik C2 dan akan kita temukan garis perpotongan dengan lingkaran kedua. Nah, itu adalah titik akhir dari busur yang akan dibuat. Kemudian kita tinggal buat sebuah busur lingkaran berpusat di C dengan jari-jari R, seperti ini. Dan kemudian tinggal dilanjutkan ke lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Nah, ini adalah berbagai macam variasi membuat lingkaran yang bersinggungan dengan dua lingkaran yang lain. Nah, mungkin nanti akan ketemu dengan variasi-variasi yang lain.